Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, syukuran peringatan Hari Veteran Nasional 2026. 150 veteran terima sembako. Semarak Kemerdekaan, gerak jalan 45 km Buleleng diikuti penyandang disabilitas. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Bali menggelar syukuran peringatan Hari Veteran Nasional 2026 di halaman Gedung Merdeka, Jalan Surapati nomor 7, Denpasar. Peringatan Harvetnas tahun ini menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para veteran sekaligus menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Syukuran peringatan Hari Veteran Nasional tahun 2026 diawali dengan sosialisasi pewarisan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 yang diikuti sekitar 50 orang siswa SMK Wirabakti Denpasar. Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber I Gusti Bagus Saputra selaku Ketua DPD LVRI Provinsi Bali, Komjen Polisi Purnawirawan Made Mangkupastike selaku Ketua Wantimda LVRI, dan Bagus Ngurarai, Ketua Umum DHD 45 Provinsi Bali yang bertindak sebagai moderator. Melalui sosialisasi tersebut, para pelajar diajak memahami kembali nilai-nilai perjuangan 1945, nasionalisme, cinta tanah air, dan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan syukuran peringatan Hari Veteran Nasional tahun 2026 dengan pemotongan tumpeng yang diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Veteran dan himne LVRI, serta pengucapan Pancamarga. Ketua DPD LVRI Provinsi Bali, I Gusti Bagus Saputra, dalam sambutannya mengajak generasi muda untuk bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang diwariskan para pejuang dengan pengorbanan harta benda hingga nyawa. Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar dan kaya raya yang memiliki posisi strategis karena berada di antara dua samudra dan di antara benua Asia dan Australia. Ia menegaskan, generasi muda harus menyadari bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas, terdiri atas ribuan pulau, dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Ia menyebut, kekayaan Indonesia tidak hanya berupa wilayah dan jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam dan kekayaan flora dan fauna Indonesia juga dinilai sangat mengagumkan. Karena itu, ia meminta generasi muda tidak hanya menikmati hasil perjuangan para pendahulu, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan masa depan bangsa. Ia berharap semangat perjuangan 1945 atau semangat 45 terus diwariskan kepada generasi muda. Semangat tersebut, menurutnya, harus diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Jadi generasi muda harus menjaga tanah air kita ini yang merupakan hasil perjuangan daripada pemimpin-pemimpin pendahulu kita yang berjuang dengan segala pengorbanan, harta benda bahkan nyawanya dikorbankan untuk negeri kita ini. Sementara itu, Ketua Watimda LVRI Komjen Polisi Purnawirawan Made Mangkupastike mengajak generasi muda untuk terus menjaga semangat perjuangan para pahlawan dan veteran agar api perjuangan tidak pernah padam. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai warisan berharga yang diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan para pendahulu.
Ketua Umum DPP LVRI dalam sambutan yang dibacakan perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Bali, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang dan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, semangat perjuangan tersebut harus terus diwariskan kepada generasi penerus. Pada peringatan Harvardnas 2026, juga diserahkan bantuan paket sembako kepada para veteran. Pemberian bantuan ini menjadi bentuk perhatian dan penghargaan kepada para veteran yang telah memberikan pengabdian dan pengorbanan bagi bangsa dan negara. Yana dan Dek Putra, Bali TV. Pemirsa, Rektor Universitas Udayana, Profesor Iketut Sudarsana, mengukuhkan 161 mahasiswa baru program Pasca Sarjana tahun akademik 2026-2027. Pengukuhan berlangsung di Aula Widya Sabe Unut Jimbaran, Badung, Senin 10 Agustus 2026. Dalam pengukuhan mahasiswa baru program Pasca Sarjana Universitas Udayana tahun akademik 2026-2027, sebanyak 1.671 mahasiswa dikukuhkan setelah dinyatakan lolos seleksi dan melakukan registrasi. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari 1.706 pendaftar program Pasca Sarjana UNUT. Dari 1.671 mahasiswa yang dikukuhkan, 588 adalah mahasiswa program profesi, 709 magister, 174 spesialis, 13 subspesialis, dan 187 mahasiswa program doktor. Pengukuhan ditandai dengan pemakaian jaket alma mater oleh Rektor UNUT, yang dilanjutkan dengan pengucapan janji mahasiswa. Rektor UNUT, Profesor Iketut Sudarsana, Rektor menekankan mahasiswa pasca sarjana tidak hanya mengandalkan pembelajaran di dalam kelas, lingkungan dan berbagai aktivitas di luar kelas juga harus menjadi sumber pembelajaran. Mahasiswa juga didorong menyelesaikan studi sesuai target waktu yang ditetapkan. Program magister memiliki masa studi normal 2 tahun, sedangkan program doktor ditargetkan selesai 3 tahun. Selain mendorong riset dan inovasi, UNUT menekankan pentingnya integritas akademik. Mahasiswa diminta menghindari plagiasi, fabrikasi data, termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI dalam proses akademik. Karena kita sudah menerapkan sistem yang ada, bahwa maksimum masa studi itu tidak bisa dilewati. Karena ini juga sudah ditetapkan di pangkalan data dikti, percuma aja gitu ya. Kalau kita melewati masa studi maksimum, ya harus keluar gitu, dianggap gagal gitu ya. Oleh karena itu kami mensyaratkan, kami dorong sebenarnya jangan memanfaatkan waktu maksimum itu, tetapi adalah pergunakan waktu yang sebaik-baiknya sehingga bisa selesai pada masa program itu sendiri. Itu program magister 2 tahun, program doktor itu 3 tahun. Dan program profesi dan spesialis itu sesuai dengan profesinya, yang itu sudah ditetapkan dalam kurikulumnya itu sendiri. Harapan ke depan bagi mahasiswa pasca sarjana ini adalah mampu meningkatkan diri dan menjadi mahasiswa yang unggul dan inovatif dan adaptif, mampu berkolaborasi dengan berbagai interdisiplin dan menghasilkan riset-riset yang yang kompetitif, yang direkognisi global, dan jangan melakukan tindakan-tindakan kejahatan akademik. Salah satunya adalah plagiasi, kemudian fabrikasi data dengan AI, dan yang lain-lainnya. Rangkaian pengukuhan juga diisi Stadium General dengan menghadirkan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Profesor Iketut Atnyana, serta Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Melalui pengukuhan ini, mahasiswa pasca sarjana UNUT diharapkan menjadi lulusan yang unggul, inovatif, dan adaptif, mampu berkolaborasi lintas disiplin, dan menghasilkan riset yang kompetitif, serta direkognisi secara global. Winata, Bali TV. BKS LPD Kabupaten Tabanan kembali menggelar pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai LPD. Kali ini pelatihan khusus diberikan kepada bagian kasir, teller, dan bendahara LPD.
Pelatihan berlangsung selama seminggu dengan rincian 30 orang dalam satu hari sehingga total peserta pelatihan mencapai 210 peserta dari seluruh LPD di Kabupaten Tabanan. Pelatihan berlangsung di Gedung Bank BPD Bali Cabang Tabanan dengan menghadirkan narasumber dari LPD dan Bank BPD Bali. Pembukaan pelatihan tersebut dihadiri juga oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Naker Kabupaten Tabanan sekaligus membuka acara Igede Nengah Sugiyarto. Kemudian Ketua BKS LPD Kabupaten Tabanan, Wayan Winternayo dan jajaran, LPLPD, PHDI, dan MDA Kabupaten Tabanan. Wayan Winternayo, Ketua BKS LPD Kabupaten Tabanan menjelaskan bahwa pelatihan ini dilatar belakangi semakin sengitnya persaingan lembaga keuangan dewasa ini. LPD sebagai lembaga keuangan tradisional milik desa adat wajib terus mengupgrade ilmu, wawasan, dan skill untuk semua bagiannya. Selain itu, penggunaan teknologi juga sangat diperlukan agar LPD bisa memberikan pelayanan yang sama dengan bank namun dengan karakteristik khas LPD. Pelatihan ini diharapkan bisa memberikan suntikan ilmu dan peserta bisa memahami tupoksinya masing-masing sehingga bisa memberikan pelayanan prima, transparan, dan meningkatkan kepercayaan nasabah kepada LPD. Meningkatkan sumber daya SDM-nya LPD agar mereka sadar dan tahu apa yang mereka lakukan. Tugas penting dari seorang kasir itu apa? Agar meningkatkan pengetahuan dan teknologi di bidang kasir. Zaman sekarang, saat sekarang persaingan ini cukup ketat sekali. Itu terutama di bidang teknologi. Ya minimal lah kasir LPD khususnya di Kabupaten Tabanan itu tahu persis bahwa teknologi itu sangat mendukung sekali untuk kemajuan LPD. Sementara narasumber Ketua LPD Provinsi Bali, Gusti Mangku Rijasa mengatakan, bagian petengan atau kasir, teller, dan bendahara memiliki peran strategis karena berkaitan dengan manajemen dana. Maka dari itu diperlukan SOP tegas untuk mengurangi terjadinya fraud. Dari pelatihan ini diharapkan peserta bisa memahami sumber dana, bagaimana penggunaan dana yang baik, dan memiliki integritas yang kuat karena mereka berhubungan langsung dengan pengelolaan dana. Untuk pelatihan yang di Kabupaten Tabanan sekarang difokuskan kepada di pertengen dan kasir. Nah, kenapa itu difokuskan? Karena kita nanti akan bicara nanti terkait dengan manajemen dana. Nah, kita berharap nanti dari peserta itu bisa memahami terkait sumber dana, kemudian bagaimana penggunaan dana yang baik. Nah, karena dana yang ada selama ini yang ditempatkan masyarakat Bali khususnya di LPD itu agar bisa terjaga dengan baik. BKS LPD Kabupaten Tabanan sebelumnya telah melakukan berbagai pelatihan untuk semua bagian di LPD. Setelah pelatihan ini akan menyusul pelatihan yang sama yang akan diikuti oleh 60 peserta untuk tahap kedua. Riasa Bali TV. Semarak Kemerdekaan, gerak jalan 45 km Buleleng diikuti penyandang disabilitas. Kami segera kembali dengan laporan.
Pemirsa, Semarak memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sangat terasa di Kabupaten Buleleng. Ratusan peserta ambil bagian dalam lomba gerak jalan 45 km kategori Dewasa Putra. Menariknya, salah satu peserta merupakan penyandang disabilitas yang tergabung dalam tim Perumda Tirta Hita Buleleng. Semangat kemerdekaan tampak dari para peserta lomba gerak jalan 45 km kategori Dewasa Putra. Mereka beradu ketahanan dan kekompakan. Peserta menempuh rute panjang yang dimulai dari lapangan umum Celukan Bawang, melintasi Seririt dan kawasan Pantai Lovina, hingga garis finish di depan Gor Buana Patra Singaraja. Lomba yang diikuti 19 regu ini tidak sekedar menjadi ajang adu kekuatan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari semarak perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat pantang menyerah juga ditunjukkan Kadek Dwi Adi Sura Apriliawan. Pegawai Perumda Tirta Hita Buleleng adalah penyandang tunawicara asal Banjar Selat, Desa Selat, Kecamatan Sukesade. Untuk pertama kalinya, Kadek Dwi mengikuti lomba gerak jalan 45 km dan bergabung bersama tim Perumda Tirta Hita Buleleng di kategori umum. Meski harus menempuh jarak puluhan kilometer, keterbatasan tidak menyurutkan semangatnya untuk mengikuti perlombaan hingga tuntas. Satu personil yang termasuk dari pegawai kita yang disabilitas. Tapi memang motivasinya yang bersangkutan sangat luar biasa untuk mengikuti lomba. Di tengah keterbatasannya, motivasinya sangat luar biasa dan sukses juga sampai di finish dengan selamat. Keberhasilan Kadek Dwi menyelesaikan rute 45 km menjadi kisah tersendiri. Dalam semarak lomba gerak jalan tahun ini, keikutsertaannya juga menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirasakan dan diwujudkan oleh siapa saja tanpa melihat keterbatasan. Sementara itu, dari 17 peserta inti yang diturunkan Perumda Tirta Hita Buleleng, 15 peserta berhasil menyelesaikan seluruh rute hingga garis finish. 2 peserta lainnya harus dihentikan pada etape ketiga karena kondisi fisik yang menurun. Keputusan tersebut diambil untuk mengutamakan keselamatan peserta. Yasri Yuli, Bali TV. Politeknik Negeri Bali terus mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui konsep Eduwisata Konservasi di Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Program ini menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memperkuat potensi wisata berbasis alam dan kearifan lokal, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, serta mengantisipasi ancaman krisis air dan perubahan iklim. Bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digelar Politeknik Negeri Bali PNB melalui hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikti Saintek. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi PNB bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan PDAM Badung dengan pendampingan yang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Puncak kegiatan dilaksanakan melalui simulasi paket Eduwisata Konservasi Desa Sulangai, Minggu 9 Agustus 2026 di kantor Desa Sulangai. Simulasi tersebut menjadi tahap penting untuk menguji konsep wisata yang telah dirancang agar tetap mengedepankan aspek konservasi lingkungan. Ketua Pelaksana Kegiatan Profesor Dr. Insinyur Lili Sudiajeng MRG mengatakan simulasi dilakukan untuk mengimplementasikan secara langsung konsep 3 paket eduwisata konservasi yang telah dikembangkan. Menurutnya, simulasi tidak hanya bertujuan memperkenalkan potensi wisata Desa Sulangai, tetapi juga mengevaluasi dan memvalidasi model wisata yang telah disusun. Kegiatan ini kami selenggarakan untuk mengimplementasikan secara real, mensimulasikan secara real konsep yang sudah kami bangun, khususnya untuk 3 paket wisata eduwisata konservasi, yaitu yang pertama adalah spiritual ecotourism, kemudian yang kedua adalah Gua Kong Waterfall Mindfulness, dan yang ketiga adalah wisata. Nah, dengan simulasi hari ini kami bertujuan utama untuk mengevaluasi,
memvalidasi dari model yang sudah kita bangun untuk kemudian mendapatkan feedback, mendapatkan evaluasi, mendapatkan masukan-masukan baik dari unsur praktisi industri, kemudian dari masyarakat, dari akademisi, dan dari institusi terkait. Kemudian hasil simulasi ini nantinya akan kami jadikan dasar untuk menyempurnakan model ini. Mana yang perlu diperbaiki? Apakah perlu penguatan SDM-nya, penguatan infrastrukturnya, penguatan manajemennya? Nah, dari sinilah kami sempurnakan kembali model yang sudah kami susun untuk kemudian kami validasi melalui praktisi industri sebelum kami implementasikan atau kami jual ya secara global. Mudah-mudahan apa yang kami rencanakan ini bisa terimplementasikan dengan baik, bisa membantu pengembangan desa wisata Sulangai dengan tetap mempertahankan lingkungan yang ada dan tetap menjaga kelestariannya. Pengembangan ini diharapkan mendapat dukungan dan sinergi dari pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi paket eduwisata konservasi menuju Pondok Madu sebagai salah satu bagian dari pengalaman wisata yang telah dirancang. Bunga Widrayani, Meli TV. Desa Adat Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada Minggu 9 Agustus 2026 menyelenggarakan Parum Ngadegang atau memilih kelian desa atau bendesa adat Selumbung. Dalam paruman yang dilaksanakan di Wantilan Desa, proses ngadegang kelian desa menggunakan pola baru dan struktur yang baru pula, berdasarkan kesepakatan masyarakat tanpa meninggalkan keberadaan caturangga. Parum Ngadegang kelian desa bendesa adat Selumbung diikuti dan oleh 407 masyarakat desa adat Selumbung yang langsung hadir di Wantilan Desa serta 24 masyarakat rantau yang ikut secara online. Dalam paruman kali ini, kehadiran masyarakat dilakukan pendaftaran dan verifikasi secara ketat. Masyarakat yang tidak hadir tidak memiliki hak suara dan tidak dapat dipilih. Dalam paruman kali ini dibagi dalam 3 sesi dan berlangsung sekitar 6 jam penuh. 2 agenda penting dalam paruman ini, yakni penentuan status dari krama rantau dan ngadegang kelian desa atau bendesa adat Selumbung. Parum dimulai dari sesi pertama yang membahas terkait penetapan perarem pelaksanaan paruman serta pimpinan paruman. Dalam sesi ini, ditetapkan bahwa keberadaan catur angge pada struktur kelembagaan desa adat Selumbung berada pada posisi sebagai penasehat. Hal itu berbeda pada struktur sebelumnya. Meski demikian, tidak meninggalkan keberadaan catur angge sesuai dengan awik-awik desa adat yang disusun sejak 1980. Selanjutnya, pada sesi kedua paruman, dilakukan pembahasan krama rantau dan kehadiran peserta melalui online. Dalam pembahasan ini, mereka ditetapkan merupakan krama desa adat Selumbung yang memiliki hak suara, sementara pada sesi ketiga dilakukan pembahasan terkait tata cara pemilihan yang digunakan, serta struktur dari kepengurusan desa adat Selumbung. Sesi ketiga berjalan cukup alot, disepakati struktur kepengurusan sedikit berubah dari sebelumnya, di mana catur angge dari seserodan tidak menjadi keharusan masuk dalam struktur kepengurusan terkecuali pada pemilihan kelian desa atau bendesa yang tetap diambil dari seserodan bendesa. Di samping itu, masa jabatan dibatasi selama 5 tahun dan dapat dilakukan pemilihan ulang lagi dalam paruman desa adat sebagai lembaga tertinggi. Untuk susunannya, yakni 1 orang menjabat sebagai kelian desa atau bendesa, 1 orang petajo, 1 orang sekretaris atau penyarikan, dan 1 orang bendara atau juru raksa. Dalam paruman ini, masyarakat sepakat memilih Jero Mangku Wayan Sulandra sebagai bendesa yang juga merupakan seserodan atau keturunan dari bendesa. Tujuan dari paruman ini kita sudah menetapkan sekian panitia ada tujuan jangka pendeknya, yaitu menyelesaikan wicara desa dan ngadegan kelian desa. Itu jangka pendek. Jangka menengahnya mengembalikan tatanan pengelolaan desa adat kepada sepat petitis siku-siku Agawik 1980 dan aturan hukum adat lainnya. Nah, yang ketiga adalah menguatkan kelembagaan hukum adat, tradisi
budaya dan adat, sehingga diharapkan nanti bisa tercapai masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan damai. Sekadi nama Desa Selumbung sengaran satuan, lum ngaran waras, sehat jasmani rohani, dan lum ngaran kesejahteraan kemakmuran. Jadi Desa Selumbung adalah kesatuan masyarakat yang waras, sehat jasmani rohani, dan sejahtera makmur. Untuk kebaikan masyarakat. Paruman ini diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan yang selama ini sempat terjadi di masyarakat, sehingga dapat mengembalikan keadaan desa yang damai dan saling paras-paros di wewidangan Desa Adat Selumbung. Rai Suwantara, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pariwisata Indonesia incar turis Asia dan Australia. Pemirsa, pariwisata Indonesia khususnya Bali terus bertahan menghadapi tantangan dunia di 6 bulan pertama tahun 2026. Pasar Asia dan Australia kini menjadi incaran utama untuk menutupi penurunan turis Eropa sebagai dampak perang dan mahalnya tiket pesawat. Hal itu tidak menyurutkan semangat pelaku pariwisata bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Bali mengalihkan promosi ke negara tetangga meski konflik Ukraina dan Timur Tengah serta mahalnya harga bahan bakar pesawat tempat membuat turis Eropa menahan keinginannya berlibur. Jumlah turis asing yang datang ke Bali tercatat tetap tinggi. Terdapat 3.221.735 turis asing yang datang dari Januari sampai Juni 2026. Angka ini hanya menurun sedikit dibanding tahun lalu, yakni 3.282.747 turis. Gelombang kedatangan turis juga terus menunjukkan tanda baik setelah sempat sepi di bulan Maret dengan 472.770 turis. Jumlahnya langsung melonjak naik pada bulan Juni mencapai 623.599 turis. Sementara untuk turis lokal tercatat 4.861.000 orang berlibur ke Bali, sedikit di bawah tahun lalu yang mencapai 5.027.809 orang. Momentum ini dimanfaatkan PHRI Bali dengan merespon cepat dan membidik pasar baru. Para pelaku usaha kini lebih getol menjaring turis dari negara-negara yang lebih dekat dan mudah dijangkau, yakni Australia,
dan kawasan Asia, terutama Tiongkok dan India. Penurunan itu tentunya karena geopolitik global ya, perang. Jadi tamu-tamu kita dari Eropa itu memang terjadi penurunan. Sedangkan yang membuat kita selama ini cukup stabil adalah kawasan Asia dan Australia. Ia menambahkan, promosi tidak hanya fokus pada turis negara tetangga, namun pasar Eropa yang tetap dijaga dengan tetap berpromosi melalui beragam kegiatan dan perjalanan. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, proses pergantian antar waktu atau PAW anggota legislatif di Provinsi Bali dipastikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU menegaskan tidak akan mengambil langkah sebelum menerima surat resmi dari DPR untuk meminta nama calon pengganti. Ketua KPU Provinsi Bali Igede Agung Gedeli Dartawan mengatakan, hingga saat ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan PAW di Bali. Seluruh proses dilakukan secara ketat sesuai aturan yang berlaku. KPU juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sekretariat dewan, dan tim pertimbangan agar setiap tahapan berjalan lancar. Sepanjang semua syarat-syarat ya yang dipersyaratkan di dalam PAW itu terpenuhi, ya kita proses. Nggak ada like dan dislike, baru ini boleh itu tidak boleh. Bagi kami di Bali, aturan PAW itu dilaksanakan dengan baik, ya maka semuanya akan lancar-lancar aja. Menurut Lidartawan, sepanjang seluruh persyaratan administrasi PAW terpenuhi, KPU akan memprosesnya tanpa membedakan latar belakang pihak yang mengusulkan. Ia juga menyebut partai politik rutin berkonsultasi dengan KPU terkait mekanisme PAW, termasuk bersama sekretariat DPRD dan pemerintah daerah. Bahkan secara berkala, KPU memberikan pembekalan mengenai regulasi PAW agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, anggota KPU RI Divisi Teknis Idam Holik menegaskan hingga kini tidak ada persoalan krusial terkait pelaksanaan PAW di Bali, termasuk persoalan yang berkaitan dengan status aparatur pemerintah seperti P3K. Seluruh persyaratan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk di Bali tidak ada permasalahan yang krusial, semuanya berjalan dengan lancar, dan memang di beberapa tempat di luar Bali itu ada permasalahan PAW berkaitan dengan P3K, yang dimana persyaratan menjadi P3K itu tidak berstatus sebagai anggota partai politik. KPU berharap koordinasi yang baik antara partai politik, DPRD, pemerintah daerah, dan penyelenggara pemilu terus terjaga, sehingga setiap proses PAW dapat berlangsung tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Yasri Uli, Bali TV. KPK tahan 3 tersangka perkara pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti bu. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup
adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku nyai, deh nyai. Ini pijit tangan lu, sakit hati awak-awaknya. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kekene awaknya nih makatang lo, awaknya nih makatang. Awaknya sing kota, awaknya sing idawak kenja, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih boleh gisip, kita nggak pakai. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya di lubungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awaknya jangan beli, lagi saya ada jangan. Wah, si lagi gini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Nih kita nakon apa nak awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya kita nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Puniki kemariang disampun anak kealit nek kulit. Metapang kalau kebos, mepandes utawi misangi ramo antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak 4 hingga 23 Agustus 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Ketiga tersangka tersebut yakni DR selaku Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom 2017-2019, WR selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation PT Telkom 2012-2020, serta L selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT PCS. Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 4 hingga 23 Agustus 2026. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. DR ditahan di Rutan Cabang Gedung C1 KPK, sementara WR dan L ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK menjerat ketiga tersangka dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu Saudara DR selaku Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom 2017-2019. Yang kedua, Saudara WER selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom 2012-2020. Yang ketiga, Saudara EL selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT PCS. Jadi kepada 3 tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat. Dalam konstruksinya perkara, KPK mengungkap dugaan rekayasa pengadaan dilakukan melalui pengaturan pemenang dan pembentukan rantai pengadaan berlapis yang melibatkan 3 hingga 5 tingkat penyedia. Skema tersebut diduga membuat harga pengadaan membengkak jauh di atas nilai yang semestinya. Dari Jakarta, Juli Soeharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah isu yang menyebutkan Presiden Prabowo telah mengirimkan surat Presiden ke gedung DPR RI perihal pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada atau belum ada surat Presiden mengenai pergantian Kapolri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat Presiden pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Prasetyo Hadi dalam kesempatan ini juga menegaskan belum ada rencana Presiden Prabowo melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Pras menyatakan, kalaupun terjadi perombakan kabinet, hal itu hanya sebatas pada jabatan-jabatan yang sedang kosong. Yang beredar di publik berkenaan dengan masalah surprise pergantian Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada surprise pergantian Kapolri. Yang kedua, kalau pertanyaannya berkaitan dengan surprise pengajuan calon definitif Gubernur Bank Indonesia, sampai hari ini juga belum ada surprise dari Bapak Presiden yang dikirim ke DPR berkenaan dengan hal tersebut, karena masih sedang proses. Bapak Presiden dalam waktu-waktu terakhir ini banyak berdiskusi, banyak menerima pendapat, banyak meminta masukan dalam kaitannya nanti pada waktunya untuk sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur mengajukan ke DPR mengenai calon gubernur BI definitif. Tapi sampai hari ini belum ada keputusan atau belum ada surprise-nya. Yang ketiga, reshuffle. Ini memang setiap ini ada pertanyaan setiap minggu, setiap bulan. Masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong.
Sebelumnya Komisi 3 DPR juga menepis isu surat Presiden Prabowo Subianto soal pergantian Kapolri sudah tiba di Senayan. Komisi 3 DPR menegaskan kinerja Kapolri Jenderal Sigit Prabowo selama ini bagus, sehingga diyakini Prabowo akan mempertahankan Sigit sebagai Kapolri. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dahulu. Kami segera kembali dengan laporan kontingen Buleleng sabet 6 medali di Kejurnas Muay Thai. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, kontingen Muay Thai Kabupaten Buleleng menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dalam kejuaraan nasional Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 di kota Bekasi. 6 atlet Buleleng berhasil membawa pulang 6 medali dengan rincian 3 emas dan 3 perak. Bertanding di Gor Abdur Rosyad, Kota Bekasi, kontingen Muay Thai Buleleng harus menghadapi persaingan ketat dari atlet berbagai daerah di Indonesia. Kejurnas Indonesia Muay Thai Championship 2026 berlangsung selama 6 hari dari 4 hingga 9 Agustus kemarin. Kontingen Buleleng berhasil mengoleksi 6 medali yang terdiri dari 3 medali emas dan 3 medali perak. 3 medali emas dipersembahkan Loh Mila Yuni Aryani, Kadek Tegara Diarta, dan Kadek Bayu Suteja. Sementara 3 medali perak diraih Ida Bagus Ngurah Prabawa Manuabe, Igusti Agung Ayu Kartika Dewi, dan Niketut Listrayanti. Menurut koordinator kontingen Muay Thai Buleleng Gede Sudarme, raihan medali emas tersebut merupakan hasil perjuangan dan semangat para atlet selama mengikuti pertandingan. Hasil ini juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan regenerasi atlet Muay Thai di Kabupaten Buleleng. Kejurnas Muay Thai Indonesia ini rekornya, karena dari selama kami mengikuti kejurnas di Indonesia ini yang terbanyak, kurang lebih 560 fighter begitu. Jadi persaingannya sangat ketat sekali, dan Astong Kade kami dari tim Muay Thai Bali dan Buleleng pada khususnya kami cukup membanggakan karena raihan kami atlet kami sangat berjuang yang sangat keras gitu. Salah satu peraih medali emas, Kadek Bayu Suteja, mengaku sempat pesimis bisa meraih hasil maksimal mengingat persaingan di kelas yang diikutinya berlangsung cukup ketat. Namun, Bayu tetap berusaha menjaga fokus dan memberikan kemampuan terbaiknya hingga akhirnya berhasil keluar sebagai juara dan membawa pulang medali emas. Awal juga saya
rasa saya sangat pesimis dikarenakan persaingan ketat. Lawan-lawan saya juga dirasa juga pengalamannya juga lebih banyak dari saya, tapi ada coach yang meyakinkan diri dan juga saya juga percaya pada diri saya bahwasanya saya bisa, dan sementara saya dapat meraih medali emas. Raihan 3 medali emas dan 3 medali perak di Kejurnas IMC 2026 menjadi sinyal positif perkembangan Muay Thai Buleleng. Prestasi tersebut sekaligus menjadi modal untuk memperkuat pembinaan dan melahirkan atlet-atlet baru yang mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Yasri Yuli, Bali TV. Pasraman Purnawidya secara rutin melaksanakan upacara Sisya Upanayana sebagai ritual penyucian awal bagi murid baru untuk memasuki masa pendidikan rohani dan ilmu pengetahuan Hindu. Upacara Upanayana secara simbolis mempertajam pikiran dan budi pekerti agar anak lebih siap menyerap ilmu pengetahuan, cerdas, dan sukses dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pasraman Purnawidya secara rutin melaksanakan upacara Sisya Upanayana yang diikuti jumlah siswa 20 orang dengan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 198 siswa. Kegiatan berlokasi di Pura Dalam Prajapati Purna Pralina yang terletak di kawasan markas Komando Kops Brimob dan dipuput oleh Idep dan Gede Bali Wesnawa Mahardika. Ketua Pasraman Purnawidya Dewa Ayu Made Aryani mengatakan upacara Sisya Upanayana sebagai ritual penyucian awal bagi murid baru untuk memasuki masa pendidikan rohani dan ilmu pengetahuan Hindu. Dewa Ayu Made menambahkan, kegiatan Upanayana selain memberikan beberapa program perkenalan terhadap peserta didik baru dengan lingkungan tempat belajarnya, tetapi juga sebagai upaya pendekatan spiritual atau pendekatan kerohaniawan. Hal tersebut ditandai dengan kegiatan inisiasi atau pawintenan Saraswati yang bertujuan memohon restu kehadapan Dewi Saraswati agar anak-anak Hindu lebih siap menyerap ilmu pengetahuan, cerdas, dan sukses dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Upanayana pada tahun ini rutin program Pasraman yang kita laksanakan menyambut ajaran baru yang disebut tadi sudah disampaikan dalam rangka Dharma Wacana juga. Dia nanti di akhir ada juga pelepasan kelas 12 yang disebut dengan acara Sama Wartana. Pada kesempatan pagi hari ini adalah untuk mensucikan, membersihkan anak-anak yang baru, baik dari TK, dari SD, kelas 1, dan juga pindahan dari pasraman lain. Jadi kita juga ikutkan pada acara Upanayana pada hari ini. Ini program rutin, jadi setiap tahun ada di awal ajaran baru dan di akhir ajaran nanti acara Sama Wartana pelepasan kelas 12 program Pasraman Purnawidya. Tujuannya ini adalah untuk anak-anak ini supaya mereka saling asuh dan untuk bisa mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Pasraman Purnawidya ini. Yang paling inti adalah untuk membentuk karakternya anak-anak, etika, budi pekerti, dan lain sebagainya, baik di lingkungan pasraman, di lingkungan kediaman, dan juga dimanapun mereka sekolah umum, supaya dapat membawa dirinya dengan budi pekertinya, etikanya yang baik. Sementara itu, bentuk dukungan dan harapan datang dari Sekretaris Sukaduka Hindu Dharma Banjar Purnawidya Kelapa II dan Ketua Komite Pasraman. Ia berharap proses Upanayana memberikan langkah awal guna kesuksesan dalam proses belajar atau Brahmacari Asrama. Ya, selaku penonton dua pura yang ada di Cibubur dan di Kelapa II, dan kami juga melingkupi Cibubur, Kelapa II dan sekitarnya, dan pasraman di Pura Niki. Kami selalu mendukung apa yang dilakukan oleh pasraman. Salah satunya adalah Upanayana Niki. Upanayana Niki bertujuan yang sangat mulia mempersiapkan anak-anak untuk
memasuki masa brahmacari, dan kami selalu mendukung kegiatan-kegiatan. Jadi umat yang ada di lingkup Banjar juga mendukung, dan didukung juga oleh orang tua wali murid. Tanpa dukungan dari orang tua wali murid dan agar mudah-mudahan anak-anak nanti ke depannya ketika mengikuti upacara Upayana ini secara spiritualnya terpenuhi, terprofil, kemudian dilindungi jalan brahmacarinya, kemudian dilancarkan sesuai dengan tahapan kehidupan, jalan dharma, kebaikan, dan harapannya juga bisa membawa, mengayomi, melindungi juga dan berimpact kepada kehidupannya di masa depan. Dari Depok, Jawa Barat, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Cikatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.